Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, siapa nih yang sekarang lagi excited sekaligus gak sabar buat nunggu chapter terbaru dari serial Hunter x Hunter? Ya, semenjak ada titik terang tentang kembalinya serial Hunter x Hunter, aku sendiri tuh jadi gak sabar banget guys buat nunggu karya lanjutan dari Togashi Sensei ini. Tapi karena manganya sendiri itu cukup membingungkan atau berat buat dibaca, ya textbooknya itu loh banyak banget pokoknya. Gue aja pusing banget anjir. Tapi ya udah, jadi kita tuh baca manganya tuh malah kayak kerasa lagi baca novel. Nah makanya nih buat menyambut kabar baik tentang Hunter x Hunter ini, gimana kalau kita bahas nih yang ringan-ringan aja lah ya. Kayak siapa aja sih 10 orang terkuat yang ada di arc terbaru guys. Jadinya buat kalian yang gak ngikutin manganya alias cuma nonton animenya doang, ya bisa sama-sama tahu lah bakal ada siapa aja di arc yang sempet hiatus panjang ini guys. So kayaknya udah cukup lah basa-basinya. Sekarang kita langsung ke kontennya guys. Let's go. Nah, orang kuat yang pertama ada Kurapika yang saat ini dia itu tergabung menjadi anggota Zodiac guys. So buat yang belum tahu, setelah keluarnya Ging dan Pariston dari Zodiac, Kurapika dan Leorio lah yang menggantikan posisi mereka. Well, kehadiran Kurapika kali ini tuh bisa kita anggap sebagai salah satu karakter utama di arc perebutan pewaris raja. Soalnya dia tuh hampir berperan aktif guys, atau sangat terlibat dalam perkembangan cerita di arc terbaru. Jadi selepas perpisahan Gon dan Killua di mana Gon itu pergi pulang ke kampung halamannya, sedangkan Killua pergi berpetualang dengan adiknya, kali ini giliran Kurapika yang menjadi fokus utama di cerita Hunter x Hunter. So buat yang suka banget sama Kurapika, kalian pasti gak sabar buat nunggu aksi-aksi dari dia, apalagi kalau mata merahnya udah keluar ya kan. Oke, lanjut yang kedua guys, ada Chrollo Lucifer. Bersama anggota Geniriodannya nih, kalau tadi udah bahas tentang kehadiran Kurapika, kali ini giliran musuh bebuyutan dari Kurapika yang ternyata juga muncul di arc kali ini guys. Well, buat yang penasaran sama alasan dari kedatangan Geniriodan ke atas kapal yang lagi menuju Dark Continent, sedikit spoiler nih. Semua ini ada hubungannya guys sama apa yang Hisoka lakukan ke beberapa member dari kelompok laba-laba itu. Jadi arc yang bertempat di atas kapal paus ini tentu bakalan menyuguhkan pertarungan yang sangat menarik. Apalagi buat kalian yang belum tahu kalau Chrollo itu sekarang udah mengupgrade kekuatannya. So yang sebelumnya dia hanya bisa memakai satu kekuatan nen yang telah dia curi, sekarang guys setelah Chrollo berkelana dan mencuri berbagai macam nen, dia ini menemukan nen yang bisa membantunya untuk menggunakan dua kekuatan sekaligus. Kita lanjut ke karakter selanjutnya, ada Prince Seretnit atau pangeran keempat dari Kakin. Nah, buat yang suka sama sifat-sifat orang yang agak psikopat guys, kalian semua pasti ngidolain banget lah sama karakter yang satu ini. Ya soalnya ya selain punya hobi yang ekstrim, bahkan bisa dibilang gak wajar. Ya kayak misalnya aja mengumpulkan organ manusia atau hewan lah, bahkan sampai menguliti manusia hidup-hidup guys. Semua yang dilakuin ini emang bener-bener ya di luar nalar banget. Cuman meski kelakuannya kayak gitu, bakatnya nih dalam menggunakan nen gak bisa kita anggap sebelah mata guys. Karena kalau kita bandingin aja sama para pangeran lainnya, Prince Seretnit ini guys kayak emang terlahir untuk memiliki nen. Gara-gara bakatnya yang sangat luar biasa dalam mempelajari setiap tahapannya. Setelah melalui berbagai pelatihan hingga akhirnya dia tuh melakukan uji ramalan air, Prince Seretnit nantinya tuh kita ketahui sebagai nen user tipe spesialis. Ya, yang mana kekuatannya itu mengerikan banget karena dia seperti bisa melihat ke masa depan, sedangkan orang yang melihat sang pangeran gak akan menyadari hal tersebut. So, buat seorang karakter baru, kehadiran Prince Seretnit ini di arc terbaru tentu menambah daya tarik dari serial Hunter x Hunter sendiri. Oke, lanjut lagi ada nama Bion Netero guys, atau anak dari mantan ketua asosiasi Hunter Isaac Netero. Ya, buat yang pertama kali ngedenger, kayaknya sih kalian sendiri mungkin ada yang kaget sih. Kok ternyata mendiang Netero udah memiliki anak sih? Dan anaknya udah umur bapak-bapak pula. Tapi kenapa selama ini tuh kita gak pernah dikasih lihat sama sekali? Nah, buat yang memiliki pertanyaan seperti itu, tenang. Di arc ini guys, nantinya bakal dijelasin kok kenapa sih Bion Netero itu baru muncul. Bahkan tujuan dari Bion sendiri, mau apa itu nantinya, ya bisa kita ketahui. Kemunculan Bion Netero kali ini kemungkinan besar juga bakalan punya peranan yang sangat penting nantinya guys. Cuman emang masih belum ada clue yang kita ketahui tentang apa nih yang akan terjadi ke depannya. So buat yang udah gak sabar buat mengetahui kekuatan dari anak ketua Netero, ya kalian masih harus banyak-banyak sabar menunggu lah. Oke, kita lanjut lagi ke karakter kelima, ada Illumi Zoldyck guys, yang ternyata juga ikut ada di atas kapal pelayaran. Dan menariknya nih, ada satu kabar yang cukup mengejutkan. Ya, dimana Illumi ternyata udah join ke kelompok Geniriodan guys, dan dia mengambil posisi nomor 11. Gimana nih? Cukup mengejutkan ya kan kabarnya? Ya, So
Soalnya berarti kan bukan cuma satu anggota keluarga Zoldyck aja yang ada di atas kapal, melainkan kakaknya dari Kaluto guys, yaitu Illumi, ikut terlibat dalam ak perebutan tahta ini. Tapi buat yang curiga sama kehadiran Illumi, ya emang sih kayaknya dia tuh suka bikin kita semua bingung ya kan. Soalnya kalau kita inget-inget guys, udah 2 kali Illumi dijadiin alat untuk membuat plot twist. Pertama, kalau kalian inget nih, saat Illumi disewa oleh Chrollo untuk membunuh orang yang menyuruh membunuh dirinya, sehingga pertarungan antara tetua Zoldyck dengan Chrollo ya harus tiba-tiba aja berakhir. Lalu yang kedua, jangan lupa Hisoka sendiri pernah meminta bantuan ke Illumi untuk menyamar menjadi dirinya saat Chrollo Lucifer diamankan oleh Kurapika guys. Jadi mungkin aja di sini peran dari Illumi nggak terlalu beda jauh lah sama peran dia sebelum-sebelumnya. Secara ya kan kelompok Genryuden itu juga memiliki tujuan untuk mencari Hisoka. Oke, lanjut lagi nih, seperti yang udah kita bahas dari tadi, kalau Hisoka yang juga namanya selalu disebut-sebut, nah meski masih belum ada tanda-tanda nih kehadiran Hisoka diperlihatkan guys, tapi kalau kita lihat dari perkataan Chrollo yang bilang kalau ya Hisoka juga berada di atas kapal ini, maka tentu aja Hisoka bisa kita simpulin ikut berlayar di atas kapal yang menuju Dark Continent ini guys. Well, kalau motif keikutsertaan dari Hisoka sendiri sayangnya masih belum kita ketahui nih, entah dia juga sama-sama mencari anggota dari kelompok Genryuden atau dia cuma pengen mencari hiburan doang, makanya ikut naik ke perjalanan super berbahaya ini guys. Oke, next orang ketujuh ada Botobai Gigante yang merupakan salah satu anggota zodiak. Ya kalau kita udah ngomongin tentang anggota zodiak, rasanya mau siapa aja kayaknya bakalan layak lah buat kita anggap sebagai orang yang kuat. Soalnya orang kayak mantan ketua Netero aja udah mengakui kemampuan mereka semua guys. Sehingga bukti dari kekuatan mereka tuh udah nggak perlu diraguin lagi lah. Cuman kalau kita lihat dari segi umur, Botobai Gigante ini sendiri adalah yang paling tua dibandingkan para anggota zodiak lainnya. Emang sih nggak ada jaminan kalau yang tertua itu bakal jadi yang terkuat juga. Tapi kita tentu nggak boleh meremehkan lah yang namanya pengalaman guys. Apalagi disebutkan pertarungan antara kedua pengguna Nen, kayaknya pengalaman lah yang terkadang bisa membuat beda sesuatu hasil. Cuma tenang aja nih, nggak cuma umur doang kok yang jadi kelebihan dari Botobai ini guys. Soalnya dia sendiri tuh udah mendapatkan gelar Triple Star Hunter yang mana kita tahu tuh kesulitannya untuk mendapatkannya tuh ya sangat tinggi banget. Lalu Botobai juga di atas kapal yang menuju Dark Continent tergabung dalam tim pertahanan, sehingga udah jelas kalau kekuatannya diakui oleh para anggota lainnya guys. Dan terakhir ada 3 orang yang masih belum kita ketahui pasti nama-namanya guys. Namun mereka bertiga ini berasal dari 3 keluarga mafia yang berbeda, yang mana mereka juga ikut meramaikan perjalanan menuju Dark Continent ini. Ya, buat yang belum tahu, ketiga nama dari keluarga mafia itu adalah Siyu Family, ada Helly Family guys, dan Char Family. Meski kita masih kekurangan informasi sih tentang keluarga mafia tersebut, tapi ada beberapa nama nih yang udah disebutkan, kayak Morena Prudo yang dikonfirmasi bos dari Helly Family guys. Terus ada Henrik yang merupakan tangan kanan dari keluarga Siyu Family. Sementara dari keluarga Char kita masih harus menunggu siapa nih yang kemungkinan menjadi orang terkuatnya guys. Iya, arc Perang Waris ini emang memunculkan banyak nama baru sehingga kita dibuat semakin penasaran sama seberapa kuatnya mereka-mereka yang ikut meramaikan arc kali ini guys. Ya kita doakan aja kalau comebacknya dari Hunter x Hunter sendiri bisa datang secepat mungkin, karena kalau kita lihat dari akun Twitternya Togashi Sensei sendiri guys, beliau kayaknya sih cukup rutin ngebuat update apa yang lagi dia kerjakan belakangan ini. Oke, mungkin itu dulu konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.